teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melakukan penjelasan tentang teori konsumsi. Oke. Baik, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rizky Saputra. Saya Meraldo. Saya Rizka Damayanti. Saya Febrisa. Teman-teman, saya Rizky dan saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu asumsi dasar perilaku konsumen. Dalam teori konsumen, perilaku konsumen dianalisis dengan asumsi tertentu agar lebih sederhana. Asumsi yang pertama yaitu adalah rasionalitas. Konsumen dianggap selalu berusaha memaksimalkan kepuasan atau utility dari pendapatan yang dimiliki. Lalu yang kedua ada preferensi lengkap. Konsumen mampu membandingkan dan memilih di antara dua barang atau jasa. Misalnya, konsumen lebih suka kopi daripada teh atau menganggap keduanya sama. Lalu yang ketiga ada transivitas. Jika konsumen lebih suka A daripada B dan lebih suka B daripada C, maka konsumen pasti lebih suka A daripada C. Kemudian ada non-satiation atau tidak jenuh. Lebih banyak barang atau jasa memberikan kepuasan lebih tinggi. Studi kasus asumsi dasar perilaku konsumen. Misalnya di sini Ibu Ani punya uang Rp100.000. Ia bisa membeli nasi goreng yang harganya Rp20.000 per porsi dan es teh yang harganya Rp10.000 per gelas. Ani diasumsikan rasional, ingin kepuasan maksimal dari uangnya. Kemudian ia bisa membandingkan preferensi, yaitu apakah Ani lebih suka nasi goreng atau lebih suka es teh. Kemudian ada transivitas. Jika Ani lebih suka nasi goreng daripada bakso dan bakso daripada es teh, maka ia akan lebih suka nasi goreng daripada es teh. Lalu yang terakhir ada non-saturation. Makin banyak konsumsi menambah kepuasan, walau tambahan kepuasan semakin kecil. Ada dua macam, yaitu total utility atau disebut dengan TU, kemudian marginal utility yang disebut dengan MU. Total utility merupakan total kepuasan konsumsi sejumlah barang. Kemudian marginal utility merupakan tambahan kepuasan konsumsi satu unit barang. Kemudian Gonsen 1 yaitu marginal utility menurun seiring bertambahnya konsumsi. Hukum Gonsen 2 konsumsi seimbang bila marginal utility X per PX sama dengan MU, marginal utility Y sama dengan PY. Kemudian ada studi kasus, misalkan tingkat kepuasan Ani dari nasi goreng dan es teh. Jumlah nasi goreng X, TU dan MU. Jumlah nasi goreng 1 yang kepuasannya yaitu 50. Kemudian totalitas utility yaitu 50, kemudian marginal utility yaitu 50. Kemudian jumlah nasi goreng 2, total utility-nya yaitu 90, kemudian marginal utility-nya yaitu 40. Total utility 120, marginal utility-nya yaitu 30. Punya 140, kemudian marginal utility-nya 20. Total utilitasnya 150, marginal utilitas 10. Ada selisih dari TU dan MU-nya. Kemudian yang jumlah ST, lihat MU menurun seiring bertambahnya konsumsi sesuai dengan Gonsen kedua. Menjelaskan materi ketiga, yakni kurva indiferen dan garis anggaran. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Dan garis anggaran atau budget line menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga tertentu. Analisis keseimbangan konsumen tercapai saat garis anggaran menyinggung kurva indiferen tertinggi yang bisa dicapai. Berikut studi case dari kurva indiferen dan garis anggaran. Pendapatan seorang senilai 100.000, dan jika semua uang dibelikan nasi goreng, yakni yang proporsinya 20.000, maka seorang akan mendapatkan 5 porsi. Dan jika semua uang dibelikan untuk membeli es teh yang proporsinya seharga 10.000, maka seorang akan mendapatkan 10 gelas. Garis anggaran kombinasi nasi goreng X dan es teh Y.
dari 5,0 sampai 0,10. 5,0 di sini yakni 5 dari semua uang tersebut. Dari semua orang tersebut, seorang akan bisa membeli 5 porsi nasi goreng dan 0 ST. Dan 0,10 maka seorang bisa membeli 0 nasi goreng dan 10 ST. Dari kurva independen dan garis anggaran konsumen. Kelas, saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan konsumen, yang mana keseimbangan konsumen itu terjadi saat garis anggaran menyinggung kurva indiferen tertinggi, yang menunjukkan kombinasi optimal bagi konsumen. Atau keseimbangan konsumen itu bisa juga terjadi karena kepuasan utility terpenuhi dengan pendapatan yang terbatas. Nah, di sini ada kondisi matematis. Ada marginal utility X dibagi PX sama dengan marginal utility Y dibagi PY. Yang mana marginal utility itu adalah barang dari X, sedangkan P itu harga dari X. Begitu juga dengan marginal utility barang Y dibagi marginal utility barang Y. Ini ada studi kasus tentang keseimbangan konsumen, hukum Gaussian 2. Ani mencapai kepuasan maksimum jika MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Misal, mengonsumsi 3 nasi goreng dengan marginal utility-nya itu 30 dan harganya itu 20. Jadi, 30 dibagi dengan 20 hasilnya itu 1,5. Lalu, konsumsi dan Ani juga mengonsumsi 4 ST atau Y sama dengan 4. Yang mana marginal utility-nya itu ada 15, sedangkan harganya itu 10. 15 dibagi 10 itu sama dengan 1,5. Jadi, nasi goreng dan ST ini seimbang, sama-sama 1,5. X sama dengan Y sama dengan 4 adalah titik keseimbangan konsumsinya, yaitu 1,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang kelima, yaitu efek perubahan harga dan pendapatan. Nah, perubahan harga dan pendapatan ini terbagi menjadi 2 efek, teman-teman. Efek pertama yaitu efek substitusi. Efek substitusi ini contohnya ketika harga barang turun, maka konsumsi dari barang tersebut akan meningkat. Dan efek kedua yaitu efek pendapatan. Nah, contohnya saat harga barang turun, maka pembelian dari barang tersebut akan lebih banyak, yaitu lebih tepatnya ke kuantitinya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan study case tentang materi kita yang kelima. Dengan kasusnya ketika harga nasi goreng naik dari 20.000 menjadi 25.000. Nah, efek substitusinya tentu ini mungkin akan beralih dari konsumsi nasi goreng yang lebih banyak menjadi lebih banyak konsumsi ST. Kemudian untuk efek pendapatannya, bisa dilihat daya beli dari nasi goreng ini akan turun, teman-teman. Kemudian sehingga total konsumsi dari nasi goreng ini akan berkurang. Kesimpulan dari study case ini, teman-teman, Ani ini memaksimalkan kepuasannya dari uang 100.000 tadi dengan cara membeli 3 porsi nasi goreng dan 4 gelas ST, teman-teman ya. Perubahan harga atau pendapatan ini akan menggeser garis anggaran dan mengubah kombinasi optimalnya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika banyak salah kata. Dan kami terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.